Di sini saya akan menggunakan data yang mengenai nilai statistik deskriptif perhitungan data berkelompok. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lucia Nurul dengan NIM 1020 dan formulir 1. Min. Min bisa ditulis dalam statistik dengan menggunakan summary X, baca X bar. Kata-kata atau min merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Untuk mencari hasil rata-rata atau min dari kumpulan data tunggal, maka dapat dicari dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian membaginya dengan banyaknya data yang ada. Nah, di sini juga ada istilah data berkelompok, di mana langkah-langkahnya yaitu pertama membuat sebuah data tunggal, kedua lalu membuat data tunggal menjadi data berkelompok, ketiga hitung min dari data berkelompok untuk menggunakan rumus min data berkelompok. Masuk ke median. Nah, secara teoritis, median membagi seluruh jumlah observasi atau pengukuran ke dalam dua bagian yang sama. Jumlah frekuensi nilai-nilai observasi yang lebih kecil dari median akan sama dengan jumlah frekuensi nilai-nilai observasi yang lebih besar dari median tersebut. Kelebihan memilih median sebagai rata ialah median yang dapat diperoleh dalam waktu yang singkat, karena proses perhitungannya sederhana dan mudah. Kelemahan median adalah sebagai ukuran rata-rata kuantitatif. Modus adalah suatu ekor skor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak atau nilai yang membuka frekuensi maksimal dalam distribusi data. Maka dapat disimpulkan bahwa modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau bisa memiliki frekuensi tertinggi pada sebuah data. Nah, modus digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling baik terjadi. Modus di umumnya dilambangkan dengan M0. Dalam data bisa terdapat satu modus atau unimodus, dua modus atau bimodus, lebih dari dua modus atau multimodus, atau sama sekali tidak memiliki modus. Nah, jika data pengamatan memiliki jumlah frekuensi yang sama, berarti data tersebut tidak memiliki modus. Maka dapat disimpulkan bahwa modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi pada sebuah data. Modus juga digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Data dapat bervariasi maka untuk sekelompok data. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan nilai modus. Pertama, tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi, jadi tidak ada modus. Kedua, ditemukan satu modus atau bimodal. Ketiga, ada dua modus atau bimodal. Dan keempat, lebih dari dua modus atau multimodal. Nah, masuk ke kasus yang pertama itu sebuah rumah sakit ingin menganalisis pola lama rawat inap pasien dengan diagnosis diabetes mellitus untuk keperluan perencanaan sumber daya dan efisiensi pelayanan. Data rawat inap dalam hari dalam 100 pasien diabetes mellitus yang dirawat pada periode tertentu dikelompokkan sebagai berikut. Lama rawat inap atau perharinya itu 1-3, frekuensinya 15. 2-4-6 hari, frekuensinya 35. Yang ketiga 7-9 hari, frekuensinya 30. Yang berikutnya 10-12 hari, frekuensinya 12. Dan selanjutnya 13-15 hari dan frekuensinya 8. Nah, ekspor. Nah, pertanyaannya, hitunglah median dan modus dari data lama rawat inap pasien diabetes mellitus tersebut. Nah, kita bahas yang pertama min atau rata-ratanya. Nah, untuk data berkelompok, min dihitung dengan rumus X sama dengan I6. Di sini ada rumusnya, bisa kita lihat sendiri. Nah, yang dimana keterangannya yaitu V yaitu frekuensi kelas QI, XI yaitu titik tengah kelas QI, K jumlah kelas. Nah, di sini langkah-langkah perhitungannya itu bisa kita lihat sendiri ya. Nah, di sini ada kesimpulannya yaitu rata-rata rawat inap pasien diabetes mellitus adalah 6,89 hari. Nah, di sini juga ada median nilai tengahnya. Itu untuk data kelompok median terletak pada kelas median, yaitu kelas yang mengandung data N, di mana N adalah total frekuensi. Dalam kasus ini 2
100 dengan 50. Nah, frekuensi kumulatifnya itu kelas 1 sampai 3, 15, kelas 4 sampai 6, bagi 15 tambah 35 sama dengan 50, kelas 7 sampai 9, bagi 50 tambah 30, sama dengan 80, kelas 10 sampai 12, bagi 80 tambah 12, sama dengan 92, kelas 13 sampai 15, bagi 92 tambah 8, sama dengan 100. Nah, kelas median adalah kelas 4 sampai 6 karena frekuensi kumulatifnya mencapai atau melebihi 50. Rumus median untuk data kelompok ini bisa kita lihat sendiri, yaitu ME sama dengan L tambah FN M2N kurang C sama dengan C, yang dimana L batas bawah kelas median, N total frekuensi, F frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median, dan C panjang kelas interval. Jadi, median lama rawat inap pasien diabetes mellitus adalah 6,5 hari. Nah, di sini juga ada modus nilai yang paling sering munculnya, yaitu modus untuk data kelompok terletak pada kelas modus. Itu kelas dengan frekuensi tertinggi. Dalam kasus ini, kelas modus adalah 4 sampai 6 dengan frekuensi 35. Rumusnya ada di sini juga. Itu MO sama dengan L tambah D1 tambah D2. D1 sama C. Di mana L atas bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, C panjang kelas interval, Mo di sini. Nah, jadi modus lama ordinat pasien diabetes mellitus adalah 5,9 hari. Sini ada kasus keduanya, sebuah klinik yang memahami distribusi usia pasien rawat jalan yang terdiagnosis hipertensi. Data usia dari 80 pasien dikelompokkan sebagai berikut. Usianya 20-29 tahun, frekuensinya 10, 30-39 tahun, frekuensinya 25, 40-49 tahun, frekuensinya 30, 50-59 tahun, frekuensinya 10, dan 60-69 tahun, frekuensinya adalah 5. Nah, itulah min, median, dan modus dari data usia pasien rawat jalan dengan hipertensi tersebut. Nah, di sini ada minnya, bisa kita lihat sendiri tabelnya ya kawan-kawan. Di sini kalau dikutip itu X bar sama dengan 310 per 80, yaitu sama dengan 41,375. Mediannya itu 2N sama dengan 280 sama dengan 40. Frekuensi kumulatifnya kelas 20 sampai 29 bagi 10, kelas 30 dan 39 bagi 10 tambah 25 sama dengan 35, kelas 40 sampai 49 bagi 35 tambah 30 sama dengan 65, kelas 50 sampai 59 bagi 65 tambah 10 sama dengan 75, kelas 60 sampai 69 75 tambah 5 sama dengan 80. Jadi kelas mediannya adalah kelas 40 sampai kelas 49. Nah, di sini bisa kita baca kerjanya ya. Telah tertera di gambar. Jadi median usia pasien rawat jalan dengan hipertensinya adalah 41,17 tahun. Modusnya itu kelas 40 sampai kelas 49 dengan frekuensi 30. Di sini juga ada tertera proses pengerjaannya. Di sini terlihat gambarnya. Jadi modus usia pasien rawat jalan dengan hipertensi adalah 41,5 tahun. Masuk ke kasus yang ketiga, yaitu sebuah departemen di rumah sakit ingin mengevaluasi adopsi SIM RS oleh staf. Data lama penggunaan SIM RS atau dalam bulan oleh 60 staf dikelompokkan sebagai berikut. Di sini ada tertera di tabelnya penggunaan atau bulannya itu 1 sampai 6 bulan, frekuensinya 10, 7 sampai 12 bulan, frekuensinya 20, 13 sampai 18, frekuensinya 15, 19 sampai 24 frekuensinya 10, dan 25 sampai 30 frekuensinya adalah 5. Nah, itulah median dari data lama penggunaan SIM RS oleh staf. Nah, di sini ada pembahasannya, mana 2N sama dengan 260 sama dengan 30. Frekuensi kumulatifnya itu kelas 1 sampai 6 bagi 10, kelas 7
sampai 12 bagi 10 tambah 20 sama dengan 30. Kelas 13 sampai 18 bagi 30 tambah 5 sama dengan 45. Kelas 19 sampai 24 bagi 45 tambah 10 sama dengan 55. Dan kelas 25 sampai 30 bagi 55 tambah 5 adalah 60. Kelas mediannya adalah kelas 7 sampai 12. Di sini ada tata gambarnya digambar cara pengerjaannya. Jadi median lama penggunaan CPNS oleh staf adalah 12,5 bulan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.